Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian hari ini yang mengusung tema hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai acara kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota-anggota saya. Slide selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Neng Mega Permana dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Lalu ada 6 anggota saya. Yang pertama ada sahabati Naina Nur Farida, sahabati Natasha Alfani Rahmi, sahabati Nida Nabilah, sahabati Putri Sylvia Febrianti, dan yang terakhir ada sahabati Salsabilah Aulia Rahman. Baik, langsung saja kita mulai acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh sahabati Salsabilah Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Slide pertama ada hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad, hadatsana Hisham ibnu Yusuf, akhbarana Ma'marun an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala safara wala hama. Faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ibili takunu fir ramli ka'annaha ribau fayukhalituha ba'irul ajbaru fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman a'dal awal rawahu Bukhari. Oke, Teteh, selanjutnya ada terjemah hadis. Yaitu menceritakan kepada Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada Hashim bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar bin Zuhri dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada safar atau kesialan di bulan safar dan tidak ada juga hamah, burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari nomor 5770. Sekian
hadis dan terjemah hadis saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak sahabat Salsabila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu syarah hadis yang akan dipaparkan oleh sahabati Nida Nabilah serta sahabati Natasha. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis yang mengenai tentang penyakit menular itu, yaitu takdir dari Allah. Kata hama adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hama, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, langsung saja dilanjut oleh sahabati Natasha. Sedangkan Al-Qafas berkata hama adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Badui bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua, dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada sahabati Natasha. Lalu materi selanjutnya adalah penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah yang akan dipaparkan oleh sahabati Naina Nur Farida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus corona, yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Di antara petunjuk Al-Quran yang sangat agung, yaitu bahwasannya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam Quran surat Takhabun ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Baik, terima kasih sahabat Inaina. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh sahabati Putri Sylvia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia, agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kasus yang terjadi sekarang, pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup, karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabati Putri Sylvia atas pemaparan materinya. Alhamdulillah semua materi sudah dipaparkan dan dijelaskan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan raise hand.
on cam serta unmute mikrofonnya. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan dari Teh Siti Lalisa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Lalisa, izin bertanya. Perihal penyakit kan datangnya dari Allah, maka sembuh dengan cara ikhtiar. Tapi masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa yang menyembuhkan Allah tanpa harus berobat. Bagaimana pendapat kakak-kakak sekalian? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Teh Siti. Kami tampung terlebih dahulu. Lalu pertanyaan dari A. Naufal, yaitu bagaimana memaknai penyakit menular dan tidak menular. Baik, tunggu sebentar ya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Lalisa ya. Izin bertanya ya Kak, perihal penyakit kan datangnya dari Allah, maka sembuh dengan cara ikhtiar. Tapi masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa yang menyembuhkan Allah tanpa harus berobat. Bagaimana menurut pendapat kakak sekalian? Jadi gini ya, memang penyakit itu datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan pun Allah. Tapi kita sebagai manusia harus mempercayai adanya ikhtiar. Ada pepatah bilang, iza sodaqal azmu wa doa sabilu. Kalau di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Kayak kemauan kita tuh pengen sembuh nih dengan cara berobat. Nah, nanti sama Allah dipermudah jalannya biar sembuh kayak gitu. Jadi pada intinya berobat itu hanya untuk wasilah aja, yang tetap yang menyembuhkannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang beranggapan tanpa berobat pasti bisa sembuh kok gitu, itu kurang bagus ya. Soalnya ya tetap kita harus ikhtiar gitu dengan cara berobat dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bagaimana Saudari Lalisa? Atau barangkali ingin menambahkan? Izin menjawab pertanyaan dari A.A. Naufal tentang bagaimana cara kita memaknai. Oke, dalam Fath al-Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, penafian adanya penyakit menular itu dimaknai secara umum dan mutlak. Artinya, tidak ada penularan penyakit sama sekali, sementara perintah untuk lari dari penyakit kusta atau lepra ini sebagai bentuk sad az-zoriyah alias sebuah tindakan preventif untuk menutup celah keburukan. Imam Al-Asqalani berpendapat bisa jadi ketika tidak menjauh dari penyakit menular, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terkena penyakit yang sama, maka timbullah keyakinan bahwa ada penyakit menular. Sehingga untuk mencegah timbulnya keyakinan ini diperintahkan untuk menjauh dari penyakit menular. Oleh karena itu semestinya tidak lazim mengatakan bahwa si A telah tertular penyakit dari si B. Karena tertularnya penyakit itu atas kehendak Allah, bukan karena orangnya gitu. Gimana? Ada yang ingin menambahkan? Teh Salsabila mungkin ingin menambahkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Syarfuddin. Assalamualaikum Kak, bagaimana pendapat kakak sekalian perihal orang yang terlalu percaya bahwa obat yang menyembuhkan penyakit? Terima kasih. Oke, ini sepertinya menyambung dari pertanyaan Teteh Siti ya. Gimana Saudari Nida Nabilah? Ingin langsung menjawab? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Siti Darti. Izin bertanya, apakah setiap penyakit adalah takdir dari Allah? Baik, ditunggu ya untuk Mbak Siti dan Muhammad. Alhamdulillah sama-sama ya, kembali kasih untuk Pak Noval.
Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Syarafuddin ya. Ya benar tadi kata Teh Mega emang masih bersangkut paut sama pertanyaan dari saudari Siti Lalisa ya. Ya pendapat kayak gitu juga salah. Soalnya dia nggak mau melibatkan Allah di dalamnya. Jadi hanya percaya bahwasannya yang menyembuhkan penyakit itu hanya obat, bukan Allah. Gitu ya. Karena pada dasarnya emang obat itu cuma wasilah aja. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berpendapat hanya obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu salah besar. Itu bisa termasuk ke tidak mempercayai zat maha penyembuh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian jawaban dari saya. Barangkali dari teteh-tetehnya ada yang mau menambahkan. Dari Teh Salsabila, Teh Naina, Teh Putri, Teh Natasha, Teh Mega. Setuju dengan yang dikatakan oleh Teh Nida perihal terlalu percaya kepada obat itu tidak boleh, terlalu tergantung kepada takdir Allah itu juga tidak boleh. Karena dari yang aku tahu tentang keyakinan seperti itu, kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, di tengah-tengah. Jadi ada ikhtiarnya, ada jalannya untuk berusaha untuk sembuh. Kita percaya bahwa sesuatu itu atas kehendak Allah. Namun tetapi Allah memberikan sesuatu itu kan tidak selalu tiba-tiba langsung gitu kan. Pasti ada penyebabnya. Oh, ini sakit gara-gara hujan-hujanan. Oh, ini terpapar COVID karena dia suka bepergian. Seperti itu dari logika kita. Tapi kita percaya bahwa terpaparnya kita penyakit, terkenanya kita sebuah penyakit itu karena kehendak Allah. Gitu. Kalau dengan berobatnya juga pasti ada jalan. Seperti kata Teh Nida tadi, apa hadisnya Teh? Gitu. Kalau misalkan percaya nih sama obat, berarti dia golongan apa namanya? Kalau percaya banget sama obat, namanya golongan Qadariyah. Karena dia percaya, aku yang berusaha, berarti aku yang dapat menuainya. Gitu. Berarti dia tidak percaya akan kehendak Allah. Kalau misalkan Jabariyah ini, kalau misalkan Jabariyah ini, dia terlalu tergantung kepada kehendak Allah. Misalnya, lagi panas, lagi pilek, terus biarin pilek kayak gini nyusut ke Allah gitu. Jadi kayak gitu mah enggak banget gitu kali ya. Kita juga harus berusaha untuk berobat seperti itu. Jadi percaya kehendak Allah, lalu kita juga harus ikhtiar sebagai makhluknya kan ya. Oke, sekian yang dapat saya tambahkan. Kembalikan kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Darti. Pertanyaannya, apakah setiap penyakit adalah takdir dari Allah? Nah, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri manusia, termasuk kecuali terjadi atas izinnya, termasuk itu adalah penyakit. Nah, hendaknya bahwa kita memahami bahwa sakit itu merupakan ujian dan cobaan. Lalu kita juga bisa menanamkan pada diri bahwasanya sakit itu ada kebaikan dan hikmah di dalamnya. Nah, ujian sakit yang kita alami adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, sudah terjawab semua ya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan saja ya. Alhamdulillah, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada partisipan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Silakan teteh-teteh dibuka mic-nya. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak. Pas sahur dan berbuka puasa. Jangan sekarang.